berbincang-bincang, wawancara terkait dengan telematika tentang moral, etika moral. Ini saya selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi, salah satu guru SD 2 Karangrejo, ini mau menanyakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah terkait dengan kebijakan telematika etika atau rujukan moral yang ada di SD 2 Karangrejo. Sehat nih Pak? Iya. Alhamdulillah. Yang perlu saya tanyakan ini Pak, yang pertama terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan tindak etika atau rujukan moral itu bagaimana? Kalau kita mengidentifikasi kasus-kasus di dunia etika maupun istilahnya rujukan moral, itu yang pertama adalah kita harus membandingkan bahwa hasilnya membandingkan itu mengkomparasikan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kalau itu semuanya sudah kita identifikasi mana benar yang salah, jadi kita cari masalah itu dengan cara menjawabkan. Selanjutnya ini Pak, untuk selama ini Pak, bagaimana Pak Arsyad selaku kepala sekolah dalam menjalankan mengambilkan suatu keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan seperti apa? Ya, itu tadi setelah kita identifikasi, kemudian dari kasus-kasus yang benar maupun benar, itu di antara mereka keduanya itu kalau kasusnya benar, dicari mana yang manfaatnya lebih besar. Jadi kalau manfaatnya untuk masyarakat itu lebih besar, maka itu yang kita diutamakan. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan Pak di SD sini? Pertama kan setiap ada istilahnya pengambilan keputusan itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama dari informasi itu datangnya dari mana? Kemudian dari informasi itu yang sifatnya parsial, itu yang harus kita cari titik-titiknya. Sehingga kemungkinan besar keputusan itu yang saya. Terus apa hal yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus telematika itu seperti apa? Yang untuk dianggap efektif dalam mengambil suatu keputusan itu tadi dari jawaban pertama. Dari jawaban B ya. Itu yang dari informasi terdahulu itu ya tidak langsung kita memutuskan, sehingga pada kondisi tertentu kita harus tenang memutuskan, harus kita bicarakan dengan anggota-anggota yang ada di sekolah. Jadi artinya kita bicarakan sama guru terkait dengan permasalahan itu, kita cari permasalahan bersama. Terus hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil suatu keputusan pada kasus telematika? Tantangannya apa? Ya, salah satunya adalah ketika kita memutuskan sesuatu, itu kadang kan sudah kita putuskan, menurut keputusan bersama itu benar. Tetapi di dalam sisi lain kadang perasaan tidak enak, artinya ada hal-hal yang lain dari anggota kita yang tidak setuju ketika ada putusan itu. Tapi tetap kita laksanakan karena merupakan keputusan bersama. Jadi pada dasarnya mengambil adalah dasar keputusan bersama. Walaupun toh ada keputusan itu ada di sisi lain, ada yang tidak enak setuju, tidak setuju dengan keputusan tersebut. Tapi tetap karena mengambil keputusan secara bersama. Oke. Terus selanjutnya nih Pak, apakah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus telematika ini Pak? Artinya yang apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Tentu prosedurnya seperti apa?
Misalkan kalau kasus itu seperti apa diselesaikan, apa butuh cepat, seperti apa penyelesaian cepatnya, apa dijadwalkan atau bagaimana? Begini tergantung dari kasus. Kalau kasusnya itu sudah terjadi pada jauh sebelumnya, kita kan sudah bisa tahu ya itu, sehingga kita tahu cara menyelesaikan, dan cara menyelesaikan itu sebentar langsung pada waktu itu. Tapi ketika tidak bisa diselesaikan, maka kita tunggu waktu berikutnya. Kita kata bagaimana rencana untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Berarti berdasarkan melihat nilai besar kasusnya. Kalau kasusnya itu kecil membutuhkan penyelesaian secara cepat dan segera diselesaikan. Tapi kalau memang itu kasusnya besar dan butuh koordinasi dan penyelesaian dengan matang masalah, tentu butuh koordinasi dan waktu dijadwalkan. Oke, siap. Terus selanjutnya ya Pak, adakah atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus penyidikan? Apakah ada artinya yang mempermudah dalam penyelesaian kasus ini siapakah yang bisa membantu? Yang pertama yang bisa membantu adalah kejadian-kejadian kasus yang lalu. Contoh seperti tadi sudah saya sampaikan di depan, kalau ada pengulangan kasus, sehingga kita bisa memudahkan kasus-kasus itu, kita bisa tanya kepada teman kita. Karena kan sudah pernah dialami kasus-kasus yang sama, kecuali kasus-kasus yang tidak sama. Jadi faktor-faktor itulah yang mempermudah, membantu kita menyelesaikan kasus, karena kasusnya sudah pernah dilaksanakan, pernah dilakukan pada waktu-waktu itu. Kecuali waktu-waktu yang akan datang atau pada waktu itu kita tidak bisa menyelesaikan, maka kita harus lakukan dengan guru, dengan orang tua, dengan komite. Berarti pada dasarnya guru ini salah satu faktor utama bisa dijadikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan, dan juga orang tua ya. Terus ini terakhir Pak, ngambil dari pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, persamaan untuk menyelesaikan problem etika tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Rosid selaku kepala sekolah petik dan pengalaman mengambil suatu keputusan ini? Gini, ya maksudnya pembelajaran yang terpenting. Artinya dalam menyelesaikan, misalnya ada kasus seperti ini, nilai pelajaran apa yang terkait dengan dilematika ini yang bisa kita ambil? Ketika ada kasus, kita sudah memutuskan, kadang-kadang tidak memuaskan semua pelajaran. Tetapi kita selaku pimpinan itu harus membuat keputusan, walaupun itu ada salah satu dari anggota itu dari itu bisa kita ketemu, kita tetap punya keputusan untuk menyelesaikan, walaupun semua pihak itu ya tidak enak. Siap. Berarti pada dasarnya suatu kasus apapun masalahnya memiliki nilai pengalaman tersendiri, sehingga nanti kedepannya kalau ada permasalahan lagi, kita dalam menyelesaikan secara dilematika ini dapat sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Tentunya kita sebagai seorang guru ataupun sekolah tidak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Pak. Atau tambahan lagi, di dalam kita menyelesaikan kasus atau masalah itu, maka kita harus mempunyai banyak sudut pandang. Tidak hanya satu sudut pandang, sehingga kalau banyak sudut pandang kita kan bisa dapat lebih mudah. Berarti beberapa sudut pandang yang bisa kita jadikan kita ukur. Terima kasih Pak Rosid atas waktunya. Mohon maaf mungkin mengganggu aktivitas jenengan selaku kepala sekolah di SD Siswa ini. Mudah-mudahan dari kegiatan wawancara saya lakukan ini, tentunya ini nilai-nilai manfaat bagi saya selaku calon penggerak. Mudah-mudahan kalau memang nanti ke depannya ada amanah saya jadi seorang kepala sekolah, kan ini pengalaman yang terpenting untuk bagi saya, tentunya untuk demi sekolah ini dan menyelesaikan masalah apapun, tentunya dapat kita selesaikan dengan baik, dan kita harapkan sekolah ini tidak ada masalah yang berat. Itu aja. Terima kasih Pak Rosid atas waktunya di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adam. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Sekolah gimana? Kegiatannya lancar? Lancar. Pak Lutfi, di sini saya mohon minta waktunya sedikit. Kita akan
berbincang-bincang terkait dengan mengambil suatu kebijakan terkait dengan problematika. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini yang pertama, bagaimana untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan problematika atau rujukan moral menurut Pak seperti apa? Baik, terima kasih Pak Anam. Tentunya terkait kasus terjadi apa itu masuk rujukan moral di dalam etika. Yang pertama kali adalah mengenali nilai yang bertentangan di dalam kasus tersebut. Apakah benar melawan benar atau benar melawan jika benar melawan benar atau di dalam etika, jika benar melawan salah berarti rujukan moral. Gitu ya. Terus selanjutnya Pak Lutfi, untuk menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Pak Lutfi itu terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, bagaimana? Baik, tentunya yang dilakukan adalah yang pertama refleksi terlebih dahulu terkait kasus tersebut terjadi, yang kedua kita koordinasi, komunikasi dan kolaborasi semua dari sekolah untuk bisa melakukan tersebut agar betul-betul bisa berdampak bagi semua. Oke. Terus untuk langkah-langkahnya ya atau prosedur yang biasa dilakukan seperti apa? Biasanya yang kita terapkan adalah 9 langkah pengambilan keputusan yang meliputi mulai dari nilai yang bertentangan, kemudian menemukan siapa yang berubah, kemudian fakta sampai dengan merefleksikan keputusan yang kita ambil. Oh gitu, ada 9 langkah keputusan untuk mengambil satu keputusan dalam tersebut ya. Terus selanjutnya dari hal-hal yang 9 langkah keputusan tadi yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus problematika seperti apa? Yang efektif adalah pengujian benar melawan salah dan juga pengujian paradigma benar melawan benar yang sangat besar sebetulnya dalam mengambil sebuah keputusan yang betul-betul bisa diterima oleh semua yang berdampak keputusannya. Oh gitu, siap. Terus selanjutnya Pak Lutfi, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil suatu keputusan pada kasus problematika ini? Tantangannya apa yang baik selama ini Bapak Lutfi hadapi? Sebagai seorang pimpinan, tentunya kami beranggotakan semua warga yang beraneka ragam karakter. Tentunya yang menurut kami adalah pengambilan keputusan yang betul bisa diterima oleh semua warga sekolah yang berdampak untuk kebaikan lembaga juga kebaikan semua warga sekolah. Itu yang penting buat kami. Oke. Jadi dalam manusia itu apapun pasti ada tantangan. Sehingga Pak Lutfi mengambil suatu keputusan yang bisa. Terus selanjutnya Pak Lutfi, apakah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus problematika, dan apakah Pak Lutfi sendiri langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau prosedur seperti apa yang dijalankan Pak Lutfi sendiri? Baik, lagi-lagi kembali ke kita melihat kapasitas kasus tersebut ya, apakah itu berat, ringan dari kesehatan kita di keputusan, maka saat kita bisa nanti kalau memang itu telah lebih lanjut, maka tentunya saya akan kembali, kemudian saya komunikasi dan kolaborasi untuk bisa mengambil keputusan yang betul-betul bisa menyelesaikan kasus yang pengen kita hadapi. Berarti pada dasarnya melihat daripada kasusnya. Kalau kasusnya itu butuh penanganan cepat, berarti segera dilaksanakan. Kalau memang butuh prosedur, ada perbincangan atau pertimbangan dari hal yang lain perlu dijadwalkan. Selanjutnya ini Pak Lutfi, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu untuk dalam mengambil suatu keputusan kasus problematika ini? Baik, tentunya seperti Bapak Ibu Guru yang luar biasa itu merupakan satu partner yang tak ternilai harganya. Betul. Karena mereka adalah tim kerja kami, sehingga ketika ada kebersamaan kita saling kolaborasi, kasus seperti ini tidak mudah bisa diselesaikan dan mencari solusinya. Oke, berarti pada dasarnya untuk menyelesaikan itu adalah kerjasama seperti untuk bisa menyelesaikan secara besar. Selanjutnya nih Pak Lutfi, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Lutfi petik dalam pengalaman untuk mengambil suatu keputusan ketika ini? Baik, yang sahabat keputusan bila akan mengambil keputusan berarti Bapak Ibu, kemudian juga jangan lupa untuk refleksi, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dalam menangani atau menyelesaikan sebuah kasus sekolahan sehingga bisa berdampak untuk kebaikan bersama. Oke, pada dasarnya semuanya permasalahan ini untuk kebaikan sekolah ya. Iya. Oke, itu aja Pak Lutfi atas perbincangan ini.
mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi saya sendiri selaku penggerak. Nanti ke depannya kalau memang diberi amanah jadi sekolah-sekolah itu bisa menyelesaikan, dan pengalaman itu salah satu pengalaman yang luar biasa. Sukses selalu Pak Anam. Oke, terima kasih Mas Budi. Sehat selalu, salam sama keluarga ya. Siap.